Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. dimohon untuk Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. silakan duduk. Seperti yang sering kita lakukan pada saat pembelajaran, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, Ibu akan menanyakan kehadiran. Jadi Ibu absen terlebih dahulu. Abdul Ahmad Jebua, Anikarya Pratama, Akila Dwi Safila, Anggi Triyogi, Anugrah Sofian, Hairil Alwi, Dea Sarman, Elora Levisa, Faujan Ahmad, Gilang Darmansyah, Habib Yumna, Istiqomah Pohan, Muhammad Fajar, Nadifa Akila, Najwa Safira, Ozil Hersandi, Faizir Siregar, Winsi Aurelia, Riji Gunawan, Rosihan Anwari, Sabrina Salwa, Sahifa Nasution, Sandi Satria, Sarifa Aulia, Veronica Ainur, Widya Azahra, Windy Harti, Yunadi Siregar, Siva Amreni. Baik, berarti semua hadir ya. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyepakati kesepakatan kelas kita. Ini gunanya untuk apa? Supaya pembelajaran kita dalam proses belajar mengajarnya lebih efektif, lebih nyaman, lebih aktif kalau kita sudah mengetahui kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas ini gunanya untuk disepakati atau diterapkan. Jadi ini kesepakatan kelas kita. Kita baca bersama. 1,
lambat, nanti kita ada hukumannya. Jadi biar tidak terlambat ke sekolah, berarti kita harus cepat bangun pagi. Bangun pagi, sholat, makan, berangkat ke sekolah. Biar cepat bangun pagi, berarti malam kita harus cepat tidur. Kesepakatan kita yang kedua, Menghormati guru dan ya, menghormati guru dan menghargai teman. Di sini menghormati guru, contohnya pada saat ibu sedang menjelaskan atau menerangkan pembelajaran, kita harus diam. Dengarkan, nanti ada waktunya anak-anak ibu untuk berbicara. Itu namanya menghormati atau menghargai teman. Yang tiga, mendengarkan orang lain bicara. 4, Aktif berdiskusi dan belajar. ya, aktif berdiskusi dan belajar. Di sini harus ada umpan baliknya. Jangan hanya ibu saja yang bicara, kalian juga harus ada umpan balik atau pertanyaan. Bu, saya tidak mengerti, contohnya, ya. Kemudian 5, Mengumpulkan tugas tepat waktu. ya, kalau ada tugas PR kerjakan. Kalau disuruh mengerjakan, makanya nanti harus tepat waktu dikerjakan, dikumpul. Nah, Menjaga kebersihan. ya, menjaga kebersihan, kebersihan kelas, terutama kelas kita. Yang menjaga kebersihan kelas kita adalah kita sendiri. Supaya apa? Dalam proses pembelajarannya supaya nyaman. Kalau kelas kita kotor, jadi pembelajarannya juga itu tidak menyenangkan. Tapi makanya kita harus menjaga kebersihan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita yang harus diterapkan. Nah, kemudian seperti biasanya ibu buat itu mengingatkan materi di pertemuan sebelumnya supaya kita ingat kembali apa sih materi kita yang sudah lewat atau di pertemuan sebelumnya, kita ingat dulu itu kembali biar kita dapat melanjutkan pembelajaran kita setelahnya. Karena pembelajaran sebelumnya itu berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mengaitkan materi di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita? Ya, apa materi kita? Jenis-jenis bilangan berpangkat itu adalah bilangan dua positif, contohnya 2/3, kemudian bilangan bentuk angka dan bilangan bentuk pecahan. Iya, tepuk tangan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang masih ingat dengan apa sih itu pengertian bilangan berpangkat? Ya, Bilangan berpangkat itu perkalian berulang dulu. iya, perkalian berulang. Dinamakan dia perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Yang lain apa lagi? Jenis-jenis, iya, Habib. Jenis-jenis bilangan berpangkat lainnya Iya. yaitu bilangan 0. Bilangan 0. Setiap Ya. bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Iya, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contohnya? 5 pangkat 0 sama dengan 1. Iya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini kalau dia yang pangkat 0, contohnya dijelaskan sedikit kembali ya. Yang pangkat 0 itu apabila bilangannya itu kecuali bilangan 0. Kalau kita buat 0 pangkat 0, nah itu bukan hasilnya itu bukan 1 ya. Hasilnya tidak terdefinisi. Kecuali bilangan 0 ya. Selain daripada bilangan 0, itu hasilnya 1. Berarti masih ingat ya pelajaran kita yang sebelumnya? Berarti kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan pembelajaran itu artinya apa sih? Kalau dia ada materi kita, tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu apa arti dari materi tersebut, ya. Contohnya, memahami pengertian
yang sudah kita jelaskan. Apa pengertian bilangan berpangkat, kemudian jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan operasi pada bilangan berpangkat. Nanti kalau ada permasalahan pada bilangan berpangkat, bisa kita selesaikan. Kelihatannya kalian masih tegang sekali ya, tidak nyaman. Anak-anak ibu semuanya kurang nyaman, masih tegang. Biasa itu karena ini adalah pembelajaran matematika, berhitung ya kan. Biar tidak tegang, ibu buat dulu ekspresinya. Semua dimohon untuk anak-anak ibu berdiri. Jadi semuanya kita ekspresi. Ekspresinya itu mengenai matematika ya. Mengenai matematika, kemudian kita menggerakkan badan supaya tidak tegang dan nyaman. Udah semua? Kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. ke bawah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekali. Iya, sekali lagi. Kita ulangi dulu. Udah, gerakan badannya untuk membuat bilangan. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, tepuk tangan. Supaya rileks kembali, supaya nyaman. Berarti udah berkeringat, udah mulai panas ini. Ya, duduk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jerome Pauline di channel Jerome Pauline. Oke, kita langsung lagi dengan Pak Widi. Mungkin kalian sering nonton aku di channel sebelah di bawah aku. Cuma di channel Jerome Pauline ini aku bakal fokus untuk membuat video-video edukasi. Nah, edukasi kayak gimana? Yang pasti pertama itu matematika kesukaan kita semua. Yang kedua itu Jepang, ketiga nanti tips-tips belajar, keempat sampai bulan dan apapun itu yang berkaitan dengan edukasi. Ya, ambil bulan konsepnya. Kita akan belajar secara asik mengenai eksponen, yaitu bilangan Eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi sama dengan bilangan berpangkat. Eksponen. Sama ini adalah bilangan berpangkat. Jadi apa sih sebenarnya eksponen ini? Kalau yang ada dibalik 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada berapa? Ada 4. Oke? Kalau itu sudah bentuk pangkat, ini adalah 2 pangkat 4. Oke? Contoh lain, 3 kali 3 kali 3. Kalau sudah bentuk pangkat, jadi 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini adalah seberapa banyak jumlah yang dikali ini. Nah, jadi kalau pakai bahasa matematika, sebenarnya ada bilangan X ya. Pangkat N artinya ini X dikali 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 X ini banyak N. Jadi total itu ada N. Di situ ada N. Nah, yang perlu dieksploran itu adalah kita mengerti sunat-sunatnya. Sunat pertama ini, langsung ke contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke? Kalau dikali, ingat kali itu dekat sama tambah. Jadi, pangkatnya dapat 2 pangkat 3 pangkat 4. Dan 2 pangkat 7. Gampang sekali. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Tinggal ditambahin.
Jumlahkan pangkatnya. Tiga, dua, nanti harus sama. Kalau tidak, Harus bisa sama. langsung ditambahin. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 4. Misalnya gini ya, 2 pangkat 3 kali 4. 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, ini baru bisa ditambahin. Ya, pokoknya kalau bawahnya beda, itu nggak boleh langsung pakai sifat eksponensial. Jadi, kemudian oke, sifat eksponensial kedua, yang ini. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, bedanya kalau perkalian ditambah, kalau bagi dikurangi. 2,7 bagi 2,5. Berapa? 37 dikurangi 5. Itu 2,2. 3,10 bagi 3,2. Berapa teman-teman? Sama 3,4. Kita 10 dikurangi 2. Ingat, kalau ditambah, bagi kurang. Nah, sifat berikutnya, oke, jadi kalau ada bilang berpakat, terus jadi pakanan lagi, itu pakanan dikali-kali. Misalnya, ada 2,2, aku pakanan 3. Oke, ini berapa? 3 kali ini, 2 pangkat. X pangkat 5, terus aku pakanan lagi, pangkat 4. Berapa? 35 kali 4, yaitu X pangkat 20. Jawaban kan? Nah, sifat berikutnya, ini. Nah ini intinya, kalau pangkatnya sama, kita bisa kali atau bagi secara langsung, tapi pangkatnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Oke, aku coba 4 dikali 9. Oke, ini kan 36. Benar? Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, lihat deh, ini kan sama 2 nih, ya kan? Jadi aku bisa gabungin 2 sama 3 ya. Jadi 2 dengan 3 aku gabungin, maka aku kemarin. Jadi 2 kali 3, 6, 4 dan Natalina, saudara. Gitu. Jadi kalau pada sama kita bisa kali atau membagi, tapi jangan sampai kita lupa. Maka ada lagi dari situ. Oke, contoh tadi 5 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Gimana? Tinggal 2 bagi 3 dan 5. Ini digabungin gitu. Asal makanya. Kita lihat. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat paling penting, yaitu pangkat negatif. Jangan bingung, jangan panik, teman-teman. Pangkat negatif itu artinya dibalik. Misalnya, kalau 2 pangkat 2, tadi apa? 2 kali 2. Benar kan? Nah, kalau 2 pangkat minus 2, let's say. Oke, itu dibalik aja 1 per 2 kali 2. Atau 1 per 2 pangkat 2. Jadi tinggal dikasih berapa gitu. Misalnya, 2 pangkat minus 4. Berapa? 1 per 2 pangkat 4. Atau 1 per 12. Nah, sebaliknya, aku mau tulis 1 per 5 pangkat 3 dalam bentuk yang negatif. Gimana? Jadi, 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat minus 3. Nah, sekarang itu soal 1 per 3 pangkat minus 3. Boleh. 1 per tapi minus. Dari mana? Tidak. Kalau 1 per 3 pangkatnya dikali minus. Yaitu 3 pangkat minus 3. Minus kali minus jadi plus kan? Jadi 3 pangkat 3. Itu adalah 1 per 5 pangkat minus 4. Berapa? 5 pangkat 4. Gitu. Tapi kalau 1 per 9 pangkat 3. Berapa? 9 pangkat minus 3. 3 seperti itu. Nah, ada lagi nih sifat umum dari eksponen, yaitu kalau misalnya satu bilangan di pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali dan itu adalah 0 sendiri. Oke, ini aja berkali. Nah, satu lagi ini terakhir sifat eksponen yang harus kalian kuasai, ya. Kalau pangkatnya itu merupakan pecahan. Maksudnya apa? Jadi ini kita masuk ke akar-akaran. Namanya pangkat dan akar. Misalnya, aku mau 2 pangkat setengah. Wih, gimana nih 2 setengah? Nah, kalau pangkat setengah ya, kalau di bawah kalau dibicaran, aku ini di akar guys, akar 2. Oke.
Misalnya 2 pangkal 1 per 3. Gimana nih? Ini 2, 3. 2 pangkal 2 per 3. Pangkalnya yang itu sudah pangkal. Jadi 2 pangkal 2. Oke. Sepertiga ya. Ini. Jadi 2 per 2 akan jadi kita kena lebih. Oke. Jadi secara umum ada X maka M per M itu adalah X maka M. Oke. Aku mau coba beberapa soal dasar. Dijawab sama-sama, jangan hanya satu orang yang bekerja. Ini nanti kelompoknya kelompok A, B, C, D, dan E. Nanti kalau sudah dikerjakan, kita nanti presentasikan ke depan, ya, masing-masing kelompok dipresentasikan. Jadi ini bentuknya diskusi kelompok, bekerja sama, ya. Ibu kasih waktu 20 menit waktunya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau sudah dikerjakan nanti kita presentasikan. Jadi untuk soalnya kerjakan sama-sama. Perkenalkan namanya, kemudian presentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya Kila, saya Salwa. Saya Sandi. Saya Rosikan. Di sini saya akan menjawab soal pertama, yaitu selesaikan bilangan berpangkat dari 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Yaitu jawabannya dalam kurung 3 kali 4 pangkat 2 dikali 5. Oh, yang ketua apanya? Ketua kelompoknya coba catatkan di depan. Baru yang lain, kelompok lain untuk mencatatnya. Catat di papan tulis hasil presentasi kalian, kemudian kelompok lain mencatat. Siap. Kelompok yang lain untuk mencatat dari kelompok yang mempresentasikan. Inilah jawaban kami yang hasil dari diskusi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi semua udah jelas? Sudah. Berarti anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Ya, baik, dari kelompok yang mempresentasikan silakan duduk kembali.
pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin menyimpulkannya? Ya, jadi ini adalah hasil kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada dia 1 A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N dan seterusnya, ya. Kemudian Ibu masih lihat masih terlalu kurang fokus, ya, dalam pembelajaran masih kurang rileks. Jadi tadi Ibu ada ice breaking satu lagi, ya. Di sini harus fokus, dan fokus. Ibu bilang tepuk 1, berarti tepuknya berapa kali? 1. Tepuk 2. Dan seterusnya, ya. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kurang fokus, masih kurang fokus, ya. Tepuk 4. Ya. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Iya, tepuk tangan. Ini Ibu ada mau pertanyaan, refleksi. Gimana sih pembelajaran pada hari ini? Menurut kalian gimana? Yang nomor berapa? 1. Yang nomor 1 itu gimana? Menyenangkan. Ini perasaan kalian pada saat pembelajaran pada hari ini? Terima kasih untuk anak-anak Ibu karena pembelajaran hari ini menurut anak-anak Ibu semuanya menyenangkan. Kalau untuk kesalahannya nanti kita perbaiki bersama, ya. Bagaimana dari materi yang paling mudah dan sulit yang kalian pahami? Semua mudah atau sulit? Mudah. Iya. Untuk anak-anak semuanya terima kasih. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.